Is it true that Donald Trump supports Pi Network? Debunking the rumors, also GCV controversy and public perception. With J Coin. Pernahkah Anda mendengar bahwa Donald Trump akan menjadikan Pi Network sebagai mata uang kripto resmi nasional? Berita ini sempat viral dan banyak dibicarakan di media sosial dan YouTube, memicu beragam spekulasi. Namun, apakah klaim ini benar adanya? Setelah melakukan penyelidikan mendalam, kami menemukan bahwa klaim ini adalah hoaks. Meskipun Donald Trump memang menunjukkan dukungannya terhadap kripto dengan meluncurkan mata uang kripto Trump dan platform finansial World Liberty Financial atau WLF, tidak ada sumber kredibel yang mengonfirmasi bahwa ia mendukung Pi Network sebagai mata uang resmi. Dalam video ini, kami akan mengungkapkan fakta-fakta di balik klaim ini, kontroversi GCV dan persepsi publik, mengidentifikasi siapa yang mungkin memanfaatkan informasi palsu ini, serta mengapa hal ini bisa membingungkan banyak orang. Jangan lewatkan penjelasan lengkapnya. Fakta yang sebenarnya. Berita yang mengaitkan Donald Trump dengan Pi Network ternyata berasal dari sumber yang tidak dapat dipercaya dan tidak memiliki dasar yang jelas. Tidak ada outlet media besar yang mengonfirmasi klaim ini, yang artinya berita tersebut tidak didukung oleh informasi yang valid. Yang sebenarnya, Donald Trump memang dikenal sebagai pendukung teknologi kripto dan blockchain. Selama kampanye presidensial sebelumnya, ia pernah menyatakan diri sebagai kandidat yang pro-kripto, dengan janji untuk meluncurkan kebijakan yang lebih ramah terhadap industri kripto jika terpilih kembali. Salah satu rencana kebijakannya adalah mendukung penambangan Bitcoin di Amerika Serikat, serta pengelolaan aset kripto yang dimiliki oleh pemerintah. Namun, klaim yang mengaitkan Trump dengan Pi Network sebagai mata uang kripto resmi nasional adalah spekulasi tanpa dasar yang kuat. Beberapa pihak tampaknya memanfaatkan ketenaran Trump dalam dunia kripto untuk menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi, menciptakan narasi yang menarik, namun sepenuhnya tidak benar. Ini adalah hoaks yang harus segera diluruskan, agar masyarakat tidak terjebak dalam informasi yang menyesatkan. Jadi, sangat penting untuk selalu memeriksa sumber informasi dan memastikan bahwa berita yang kita terima berasal dari sumber yang terpercaya sebelum mempercayainya. Donald Trump meluncurkan kripto sendiri. Pada 18 Januari 2025, menjelang pelantikannya sebagai Presiden AS ke-47, Donald Trump meluncurkan mata uang kripto yang diberi nama Trump. Koin ini langsung menarik perhatian besar dari para penggemar kripto dan masyarakat umum, terutama karena Trump adalah sosok yang terkenal, dan peluncurannya menjelang pelantikan Presiden menambah sensasi lebih lanjut. Tak lama setelah peluncuran, Trump mengalami lonjakan harga yang signifikan, mencuri perhatian banyak orang. Namun, perlu kita ingat bahwa Trump adalah salah satu jenis koin meme yang seringkali memiliki fluktuasi harga yang sangat tajam. Nilainya sangat bergantung pada seberapa besar minat dari komunitas atau spekulasi pasar yang terjadi di sekitarnya. Seperti yang kita tahu, koin meme seringkali menarik perhatian sesaat, namun di sisi lain, harganya bisa turun dengan cepat jika ketertarikan pasar berkurang. Meskipun Trump mendapatkan perhatian besar pada awalnya, koin seperti ini sangat berisiko dan tidak stabil jika dilihat sebagai investasi jangka panjang. Nilainya bisa berubah dengan cepat, tergantung pada minat pasar dan spekulasi yang ada. Oleh karena itu, meskipun menarik untuk dipantau, koin meme seperti Trump lebih cocok bagi mereka yang siap dengan risiko tinggi dan mencari keuntungan jangka pendek, daripada menjadi pilihan untuk investasi yang stabil dan aman. Strategi kripto Trump dan Pi Network. World Liberty Financial, WLF, sebuah platform kripto yang didukung oleh Donald Trump, baru-baru ini meluncurkan cadangan token strategis. Langkah ini diambil untuk menstabilkan volatilitas pasar kripto yang seringkali bergejolak. Selain itu, WLF juga berfokus pada investasi di proyek keuangan terdesentralisasi, DeFi, yang merupakan bagian dari upaya Trump untuk memperkuat dunia kripto dengan cara yang lebih terstruktur dan terorganisir. Proyek ini bertujuan untuk memberikan alternatif yang lebih stabil dan dapat diandalkan bagi pasar kripto yang rawan ketidakpastian. Namun, sangat penting untuk dipahami bahwa proyek WLF ini sepenuhnya terpisah dari Pi Network. Meskipun keduanya sama-sama berada di dunia kripto, keduanya memiliki tujuan dan pendekatan yang sangat berbeda.
Trump melalui WLF memilih untuk fokus pada stabilitas pasar kripto dengan membangun cadangan token dan mendukung inisiatif DeFi, sementara P-Network lebih fokus pada pengembangan ekosistem terdesentralisasi dengan cara yang lebih eksperimental dan masih dalam tahap pengujian. Dengan kata lain, Trump tidak terlibat langsung dalam P-Network dan memilih jalur yang lebih berorientasi pada penguatan pasar kripto secara keseluruhan, daripada terlibat dalam proyek spesifik seperti P. Perkembangan P-Network dan isu listing di bursa. P-Network memang memiliki pendekatan yang cukup unik dalam pengelolaan ekosistemnya, terutama terkait dengan proses listing P-Coin di berbagai bursa kripto. Salah satu hal yang sering dibicarakan oleh para pengguna adalah bahwa untuk dapat melisting P-Coin, bursa harus memenuhi standar regulasi yang ketat dan mengikuti prosedur tertentu. Beberapa anggota komunitas P-Network bahkan mengklaim bahwa bursa yang ingin melisting P-Coin harus melalui proses KYB, Know Your Business, yang diawasi oleh tim inti P-Network. Namun, kenyataannya, keputusan untuk melisting P-Coin di suatu bursa sebenarnya lebih bergantung pada kebijakan internal dari masing-masing bursa. Sebagai contoh, bursa kripto seperti OKX memutuskan untuk melisting P-Coin berdasarkan kebijakan internal mereka, tanpa ada pengaruh atau tuntutan langsung dari P-Network. Ini menunjukkan bahwa meskipun P-Network memiliki beberapa aturan dan regulasi terkait listing, pada akhirnya, setiap bursa memiliki otonomi untuk menentukan aset mana yang mereka ingin perdagangkan. Selain itu, topik regulasi MiCA, Markets in Crypto Assets, yang sering dibahas dalam komunitas P-Network juga penting untuk dicermati. MiCA adalah regulasi Uni Eropa yang diterapkan untuk semua aset kripto di wilayah tersebut, bukan hanya untuk P-Network. Artinya, aturan ini akan memengaruhi semua proyek kripto yang beroperasi di Eropa, termasuk P-Network, namun tidak secara eksklusif atau berbeda dari proyek lainnya. Dengan demikian, banyak isu yang berkembang dalam komunitas P-Network tentang listing dan regulasi ini sebaiknya dilihat dalam konteks yang lebih luas, agar tidak terjebak dalam spekulasi yang belum terverifikasi. Kontroversi GCV dan persepsi publik. Salah satu topik kontroversial yang muncul di kalangan komunitas P-Network adalah mengenai konsep Global Consensus Value, GCV. Beberapa anggota komunitas berpendapat bahwa nilai P-Coin seharusnya mengikuti prinsip GCV, yang menyarankan harga minimal $314 hingga $314.159. Klaim ini, meskipun menarik, belum diterima oleh pasar kripto secara umum. Pasalnya, harga aset kripto pada umumnya ditentukan oleh mekanisme pasar yang bebas, yang bergantung pada permintaan dan penawaran, bukan oleh konsensus komunitas atau penilaian subjektif. Perdebatan tentang GCV ini menjadi semakin panas karena beberapa bursa kripto besar menanggapi dengan hati-hati. Misalnya, CEO Bybit, salah satu bursa terbesar, menolak untuk melisting P-Coin dengan alasan adanya spekulasi harga dari komunitas yang tidak jelas dan masalah transparansi regulasi. Keputusan ini mencerminkan bagaimana bursa-bursa kripto beroperasi dengan ketat, dan hanya melisting aset yang memenuhi standar pasar yang lebih jelas dan lebih terukur. Selain itu, jurnalis blockchain terkemuka, Colin Wu, juga menyebutkan bahwa P-Network berpotensi mengandung elemen-elemen yang mirip dengan skema piramida, meskipun klaim ini segera dibantah oleh komunitas P-Network. Komunitas P-Network berusaha menanggapi dan meluruskan tuduhan tersebut, dengan menekankan bahwa proyek mereka bertujuan untuk menciptakan ekosistem kripto yang valid dan berkelanjutan, bukan untuk menipu pengguna atau melibatkan praktik ilegal. Namun, hingga saat ini, persepsi publik tentang P-Network tetap terbagi, dan banyak yang masih meragukan kelangsungan dan nilai sebenarnya dari proyek ini. Dengan demikian, GCV dan kontroversi yang muncul seputar P-Network menambah lapisan kompleksitas dalam perjalanan proyek ini. Bagi para investor dan pengguna, sangat penting untuk melakukan riset sendiri dan tidak terjebak dalam klaim yang belum diverifikasi. Apalagi P-Network sendiri juga tidak pernah menjelaskan tentang GCV di roadmap dan white paper atau situs resminya. Ini adalah pengingat untuk selalu berhati-hati dan menghindari spekulasi yang tidak berdasar dalam dunia kripto yang penuh dengan ketidakpastian ini. Kesimpulan dan diskusi. Secara keseluruhan, klaim bahwa Donald Trump akan menjadikan P-Network sebagai mata uang kripto nasional adalah hoaks. Meskipun Trump memang terlibat dalam dunia kripto, hal ini lebih berkaitan dengan peluncuran koin meme Trump dan dukungannya terhadap platform kripto World Liberty Financial, WLF, bukan P-Network. Sementara isu tentang listing P di bursa kripto terus menjadi bahan perdebatan,
keputusan untuk melisting Picoin pada akhirnya bergantung pada kebijakan masing-masing bursa kripto, yang tentunya lebih fokus pada aspek regulasi dan transparansi pasar. Di sisi lain, klaim mengenai GCV dan harga Pi yang tinggi, seperti yang disarankan oleh beberapa anggota komunitas, masih bersifat spekulatif dan belum mendapat pengakuan dari pasar secara luas. Harga kripto pada dasarnya ditentukan oleh mekanisme pasar yang bebas, bukan oleh konsensus komunitas atau teori-teori yang belum teruji. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu melakukan riset sendiri dan memahami dengan baik apa yang terjadi di pasar kripto. Jadi, bagi para penggemar kripto, khususnya yang tertarik pada Pi Network, ingatlah untuk selalu melakukan DIOR agar tidak terjebak dalam hoax atau informasi yang tidak terverifikasi. Dunia kripto memang penuh dengan peluang, tetapi juga syarat dengan risiko dan informasi yang belum tentu akurat. Di sini saya ingin bertanya, apa pendapat kalian tentang isu ini? Apakah Anda terpengaruh dengan rumor yang beredar? Kami ingin mendengar pandangan Anda. Silakan tinggalkan komentar di bawah untuk berbagi perspektif Anda. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk membagikan video ini dengan teman-teman Anda. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan tekan lonceng notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia teknologi blockchain dan kripto.